Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul The Hunter Prayer. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara yang beralih profesi menjadi pembunuh bayaran yang diberikan tugas untuk membunuh seorang gadis remaja. Karena ayah dari gadis remaja itu mengungkapkan operasi ilegal dan mencuri uang bernilai 25 juta dolar Amerika Serikat dari seorang bandar narkoboy sekaligus pengusaha kaya raya kepada FBI. Lantas, bagaimana keseruan dari film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan menampilkan seorang pria yang sedang memantau sebuah rumah mewah yang dimiliki oleh keluarga kaya raya. Mereka yang sedang menikmati malam dengan menonton TV diganggu oleh anjing yang terus-menerus menggonggong. Istri dari pemilik rumah pun menyuruh pembantunya untuk mengeluarkan anjingnya itu. Si pembantu langsung menyimpan anjingnya itu di halaman rumah. Akan tetapi pria misterius datang dan langsung menembaknya. Sesudah menembak si pembantu, pria itu pun masuk ke dalam dan membunuh suami dan istri pemilik rumah dan membakar seisi rumah dan pergi dari sana. Untungnya si pria tidak membunuh semua anggota keluarganya dan masih menyisakan satu gadis remaja. Scene pun berpindah, di sana menampilkan seorang pria yang baru masuk ke sebuah rumah. Pria itu bernama Lucas, sang aktor utama dari film ini. Di sana ia menerima sebuah misi untuk menemukan seorang gadis remaja bernama Ella yang berlokasi di Swiss. Ternyata Ella adalah anak dari keluarga kaya yang berada di awal film. Lalu scene menampilkan Ella yang sedang berada di sekolah asrama dan sedang mengobrol bersama para temannya seusai belajar. Malam pun tiba, Ella dan teman-temannya yang berada di kamarnya dipanggil oleh kepala sekolahnya untuk bertemu di kantornya. Akan tetapi temannya berbohong kepada gurunya itu bahwa Ella sedang tidak ada karena masih berada di perpustakaan. Saat gurunya pergi, Ella masih ada di sana dan mencoba untuk pergi dari asramanya itu. Saat sudah di luar sekolah, Ella yang pergi menggunakan sepeda diawasi oleh seorang pria yang ternyata adalah Lucas di dalam mobil dan langsung mengikutinya. Sesudah sampai, Ella disambut oleh kekasihnya dan langsung masuk ke dalam klub malam itu untuk bersenang-senang. Lucas pun mengikutinya hingga ke dalam klub itu. Ella dan kekasihnya sedang berbincang di luar klub. Tak lama, Ella menyadari keberadaan Lucas di sana dan mengetahui bahwa Lucas adalah orang yang disewa ayahnya. Saat sedang mengawasi Ella, Lucas melihat seorang pria yang akan mengeluarkan pistol di jaketnya. Dengan sigap, ia pun menembak pria tersebut hingga mati. Lucas langsung membawa pergi Ella dari sana. Aksi tembak dan kejar-kejaran pun tak bisa dihindarkan. Tak lama Lucas berhasil mengecoh mobil orang-orang itu hingga jatuh ke dalam hutan. Ia langsung memastikan orang itu sudah mati atau belum dan mencoba membunuhnya kembali. Kekasihnya Ella yang bernama Sergio mencoba mengajak Ella pergi dan meninggalkan Lucas di hutan. Sergio beranggapan bahwa Lucas sama saja seperti orang-orang yang mengejar Ella. Kepergian itu diketahui oleh Lucas dan Lucas langsung menahan mereka berdua dan menyembunyikan mereka berdua dari orang-orang jahat yang mencoba melewat dari sana. Saat keadaan sudah aman, Ella mencoba bertanya kepada Lucas apakah ayahnya mengatakan sesuatu kepada Lucas mengenai Ella. Tapi Lucas tak menjawabnya dan mengatakan aku sudah selesai dari misinya itu dan meninggalkan mereka berdua.
Saat berjalan menuju mobilnya, notifikasi handphonenya Lukas pun berbunyi dan menampilkan sebuah pesan berisikan, "Lakukan atau mereka akan mati." Ancaman itu datang karena Lukas yang mencoba membelot dari perintah seorang pria bernama Richard yang ditugaskan untuk membunuh Ella, tapi entah kenapa Lukas tidak membunuhnya dan malah menolongnya. Lukas kembali menjemput Ella dan meninggalkan Sergio di sana. Mereka berencana untuk pergi keluar dari kota itu. Di dalam kota, Lukas pergi menuju sebuah tempat parkir untuk pergi menggunakan mobil lain yang Lukas curi di sebuah tempat parkir. Sesudah berhasil membuka kunci salah satu mobil di sana, dengan segera ia menyuruh Ella untuk bersembunyi di bagasi mobil karena hampir seluruh polisi kota Swiss dan orang-orang yang sedang memburu Ella akan terus mencari mereka berdua. Ella yang takut akan tempat sempit meminta kepada Lukas untuk terus menemaninya ngobrol agar tidak panik. Sebelum pergi, Lukas mencoba menyuntikkan narkoboy kepada tubuhnya dan langsung pergi dari sana. Di perjalanan, Ella sudah tak sanggup untuk berada di bagasi mobil. Ia bilang kalau ia tak bisa berada di ruang sempit sembari bilang kalau Lukas tak pernah berada di posisi yang sama seperti Ella. Lukas di sana mencoba menguatkan Ella sambil bercerita masa lalunya Lukas. Ternyata sebelumnya, Lukas adalah seorang tentara yang sedang menjalankan misi di kota Fallujah. Di sana ia sedang menyamar di suatu tempat mengawasi kamp musuh. Tak lama ia didatangi seekor anjing yang ingin bermain bersama Lukas, dan pemimpin regunya Lukas menyuruhnya untuk segera membunuh anjing tersebut. Karena akan membahayakan misinya Lukas, tapi Lukas yang tak ingin membunuhnya mencoba bermain dengannya terlebih dahulu. Tapi karena bisa saja perbuatannya itu membahayakan Lukas, ia langsung membunuh anjingnya itu. Ternyata ia dan regunya berada di tempat yang salah. Itu bukanlah kamp musuh, akan tetapi hanya rumah warga sipil, di mana Lukas sambil menjalankan misi itu dengan berlumuran darah anjing itu selama 3 hari. Dari ceritanya itu, Lukas bilang kalau ia bisa berada di dalam rasa takut dan sedih yang sama seperti Ella, sambil memotivasi Ella dengan ceritanya. Sesampainya di perbatasan, para polisi yang sedang mencari Ella tak menemukannya hingga Lukas berhasil lolos dan tancap gas pergi dari sana. Lalu, scene menampilkan seorang wanita bernama Gina yang menemui Richard di kediamannya. Di sana ia memberitahu bahwa ayahnya Ella tidak hanya berencana membongkar operasinya Richard kepada FBI saja, tapi ia pun mencuri uangnya Richard sebesar 25 juta dolar, dan Gina tak bisa menemukannya. Richard pun marah dan bilang kepada Gina bahwa Ella, Lukas, dan juga uangnya harus ditemukan kembali. Gina pun pergi. Kembali ke Lukas, dia memberhentikan mobilnya di sebuah rumah di salah satu kota di Perancis. Ia pun langsung menelpon Richard mengenai ancaman yang Lukas terima darinya, dan juga bertanya kenapa Lukas harus membunuh Ella. Richard menjawab karena ayahnya Ella berkhianat kepadanya dan harus dihukum. Lukas yang masih mempunyai hati nurani mencoba tidak membunuh Ella karena ia rasa cukuplah ayahnya saja yang menerima hukuman dari Richard. Richard yang tahu bahwa Lukas hanyalah mesin pembunuh, cukup memintanya untuk membunuhnya saja dan menutup teleponnya. Lukas pun mengeluarkan Ella dari bagasi mobil dan menyuruhnya masuk. Sesudah masuk, Ella meminta izin kepada Lukas untuk pergi ke kamar mandi. Di dalam ia pun mencoba menelpon ayahnya, akan tetapi yang menelponnya itu ialah Gina yang bekerja bersama ayahnya. Gina bertanya kepada Ella apakah ia sedang bersama pria bernama Lukas, karena apabila iya, Ella akan dibunuh oleh Lukas. Seketika Ella pun kaget sampai memecahkan salah satu vas bunga di kamar mandi. Lukas pun mengetuk pintu kamar mandinya untuk menyuruh Ella segera keluar dari sana. Ella meminta bantuan kepada Gina untuk menyelamatkannya dari Lukas dan menutup teleponnya. Lukas kembali menemui Ella dan bilang bahwa dia tidak akan membunuh Ella. Dia tidak bisa membunuhnya meskipun ia disewa untuk membunuhnya. Ella yang ketakutan mencoba menghubungi ayahnya. Akan tetapi Lukas bilang bahwa ayahnya sudah mati bersama ibu angkatnya. Suasana pun menjadi haru, akan tetapi Lukas bilang kalau kita harus menghindari kejaran dari para pembunuh bayaran yang lainnya. Sambil mencoba menenangkan Ella, Lukas menghampiri sebuah minimarket dan belanja makanan di sana untuk Ella. Saat Lukas mencoba minum alkohol, tiba-tiba ia dikejutkan oleh tembakan sniper dari sebuah pohon. Mereka pun mencoba berlindung dari penembak itu. Lukas pun terluka akibat tembakan yang mengenai pahanya dan mencoba melawan para pembunuh itu.
Di perjalanan, Lukas melipir dulu untuk mengobati lukanya dan menyuruh Ella saja yang menyetir. Karena Ella tidak memperhatikan jalan, seketika mobil dari arah berlawanan pun hampir menabraknya. Untungnya mereka tidak apa-apa dan mencoba pergi dari sana menggunakan kereta. Lalu Lukas menghubungi temannya yang bernama Dani untuk bertemu dengannya. Sambil Lukas mencoba menghubungi istrinya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Kereta pun datang dan mereka pergi dari sana. Kemudian scene menampilkan Richard yang sedang bertemu dengan pengacaranya untuk membela tuntutannya agar bisa lolos dari hukuman yang ia terima. Akan tetapi pihak pengacara merasa sulit untuk mengatasi tuntutannya itu karena adanya masalah pencurian uang narkoboy yang dicuri oleh Martin dari Richard. Kembali ke kereta, di sana Lukas ditemui oleh Dani yang akan mengobati Lukas. Ella yang sedang menunggu Lukas diobati melihat foto ayahnya dan merasa kecewa karena pernah merasa benci kepada ayahnya. Tak lama ia pun dihampiri oleh Dani. Dani bilang kalau Lukas itu adalah pembunuh pencandu narkoboy yang tidak akan ada rasa peduli terhadap orang lain. Dani menyuruh Ella untuk meninggalkan Lukas di stasiun kereta selanjutnya karena apabila tidak Richard akan membunuh Lukas. Dan Dani tidak menerima akan hal itu. Saat sudah berada di stasiun selanjutnya, Dani kembali menemui Lukas dan memberikan narkoboy kesukaannya agar tidak memikirkan Ella sampai meninggalkannya. Ella pun menuruti apa kata Dani. Lukas yang mempunyai naluri yang tajam mengetahui bahwa Dani mencoba menahan Lukas untuk menemui Ella. Ia mengancam kepada Dani kenapa ia ingin membunuh Lukas. Dani memberitahu bahwa Richard memberikan imbalan kepada para pembunuh bayaran yang lain untuk kematian Lukas. Dani juga bilang kalau Metzger, pembunuh profesional yang sudah membunuh orang tua Ella, sudah berada di stasiun itu. Lukas pun lari menjemput Ella. Ella pun dihampiri oleh Metzger yang mencoba bertanya kepadanya. Lukas pun langsung menembaki Metzger dan membawa pergi Ella. Mereka pun pergi menuju pelabuhan untuk berangkat menggunakan kapal menuju Inggris. Sesudah sampai, Lukas membawa Ella menuju ke rumahnya karena Lukas seorang pecandu. Ia langsung tak tahan dengan nikmatnya narkoboy itu dan menyuntikkan kembali narkoboy yang ia simpan di rumahnya. Ella yang melihat Lukas merasa kecewa karena perbuatannya itu. Bahkan bisa saja ia terbunuh kalau Lukas sedang dalam pengaruh narkoboy. Lukas yang mendengar perkataan Ella pun menyesal dan tidak jadi memakainya. Di sana, Ella mencoba mencari tahu Richard Addison, orang yang menginginkan dirinya mati. Karena tertahan mendengar sakaunya Lukas, Ella pun menghampirinya dan berkata kepadanya berapa harga untuk menyewa jasanya Lukas. Ella ingin Lukas untuk membunuh Richard, karena ia pun akan menerima warisan dari ayahnya yang bisa menyewa jasanya Lukas. Lukas hanya terdiam mendengar perkataannya Ella. Ella pun membawa pistolnya Lukas dan mencoba pergi dari sana. Lukas yang tidak bisa apa-apa karena sedang dalam kondisi sakau hanya bisa melihatnya. Ella mencoba menemui Richard langsung menuju kantor perusahaannya. Richard yang sedang mengadakan rapat diberitahu oleh asistennya kalau Ella sedang menunggunya. Richard yang kaget langsung menunda rapatnya dan menghampiri Ella. Ella yang melihat Richard langsung mengarahkan pistol kepadanya. Tapi Ella yang tidak terbiasa membunuh orang tidak menembakkan pistolnya itu. Ia mencoba pergi dari kantor Richard dan dihadang oleh polisi yang sudah berada di sana. Dia pun dibawa menuju kantor polisi dan diinterogasi oleh polisi di sana. Richard langsung menghubungi Gina untuk segera menyelesaikan masalahnya itu. Dan Gina memberitahu bahwa ia sudah menemukan uangnya Richard dan disimpan di dalam rekening tabungannya Ella. Richard menyuruh Gina untuk membekukan rekeningnya itu dan segera menemuinya bersama Ella. Kembali kepada Ella, ia dibebaskan dari sana karena Gina dan mencoba mengantarkannya pulang. Ella yang tak tahu kalau Gina bekerja bersama Richard pun mau saja pergi bersamanya.
Scene kembali kepada Lukas yang sudah merasa baikan. Di sana ia didatangi oleh seorang pria yang mencurigakan. Ia pun menghampiri pria itu dan menghantamnya sambil berkata kalau ia akan berhenti untuk bekerja bersama Richard. Saat sedang berkelahi, ia dikejutkan oleh kehadirannya Dani yang siap menembaknya. Lukas bilang kalau ia sudah merasa cukup akan kehidupannya sebagai pembunuh bayaran dan mencoba pensiun dari jasanya itu. Dani yang hanya memikirkan tentang uang akan tetap membunuh Lukas karena sudah ada sayembara untuk kematian Lukas. Tembak-tembakan pun tak bisa dihindarkan. Kembali kepada Ella dan Gina. Di sana Gina berusaha membawa Ella menuju bandara, sembari bertanya mengenai rekening bank Ella miliknya untuk biaya sekolah di Swiss. Dengan modusnya, Gina mencoba menanyakan mengenai nama akun dan kata sandi rekening milik Ella itu, dan bilang kalau kasus ayahnya ada kaitannya dengan rekening bank milik Ella itu. Bilangnya pergi menuju bandara, Gina membawa Ella pergi menuju sebuah tempat dan di sana sudah ada Metzger untuk membunuhnya. Lukas yang berniat untuk pensiun tiba-tiba ditelepon oleh Richard kalau dia sudah mendapatkan Ella dan akan membunuhnya. Lukas yang tak terima mendengar hal itu seketika ingin menyelamatkan Ella. Scene menampilkan sebuah pesta yang berada di rumahnya Richard. Tak lama, Gina datang bersama Metzger untuk membawa Ella kepada Richard. Di belakangnya Lukas pun mencoba menghampiri mereka. Ia yang ditahan oleh para penjaga di sana meminta untuk dibukakan gerbangnya. Richard tahu kedatangan Lukas karena mendengar suara tembakan saat mencoba menghubungi para petugas keamanannya. Di dalam ia sudah melihat Lukas dan pergi menuju ruangannya untuk membawa senjata. Disusul oleh Lukas, ia pun meminta untuk membawanya bertemu dengan Ella sambil menahannya sebagai sandera agar tak terjadi kepanikan di dalam pesta. Anaknya Richard yang melihat ayahnya ditahan oleh Lukas mencoba mengikuti mereka berdua. Ella yang ditahan oleh Metzger dan Gina dikejutkan oleh kehadiran Richard bersama Lukas. Mereka pun bersiap untuk menembak Lukas. Lukas menyuruh mereka untuk melepaskan Ella. Saat kesepakatan pun disetujui, William anak dari Richard mencoba menembakkan panahnya kepada Lukas. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Ella berhasil kabur menuju ke sebuah kandang anjing, dan Metzger yang mendengarnya langsung mengikuti Ella. Ella pun tertangkap olehnya dan Lukas pun mencoba mencarinya. Satu tembakan pun mengenai Ella. Tak lama dari situ Lukas berhasil menemukan mereka dan menghadang Metzger. Lukas sempat tak bisa menahan pukulan demi pukulan dari Metzger, tetapi dia tertembak hingga mati. Ternyata yang menembaknya itu ialah Richard sendiri. Richard yang merasa kecewa kepada mereka berdua karena kegagalannya dalam misinya itu mencoba memberitahunya kepada Lukas saat detik-detik kematiannya itu. Ternyata Richard malah ditembak oleh Ella yang ternyata masih hidup. Lukas membawa Ella menuju ambulan di sana untuk segera diobati. Ella yang terkagum kepada Lukas karena sudah menyelamatkannya berterima kasih kepada Lukas. Kemudian, scene pun berganti yang menampilkan Lukas yang akan menemui keluarganya. Lalu Ella yang mendatangi makam orang tuanya. Ella yang kini tinggal bersama bibinya dihubungi oleh Lukas untuk memastikan kabarnya dan berbincang dengannya. Ella yang tahu kalau Lukas tak pernah bertemu dengan anaknya menyuruhnya untuk bertemu dengannya segera. Lukas pun bilang kalau ia sedang menyiapkan dirinya itu untuk bertemu dengan anak dan istrinya. Lukas pun menutup teleponnya. Saat sudah di depan rumahnya, ia disambut hangat oleh istri dan anaknya. Tamat.